Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam Ngobrol Teologi. Dan hari ini adalah hari Jumat 7 Agustus 2026. Lebih dari 1 minggu sejak episode terakhir dari Ngobrol Teologi. Dan kita masih mempelajari contoh kasus yang Paulus tuliskan dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Galatia, yaitu perbandingan antara para pemimpin rohani yang benar yang diwakili oleh Paulus dan kawan-kawan tim penginjilannya. Kemudian ada pemimpin-pemimpin rohani yang sesat yang diwakili oleh saat itu para Judaizer, ya, yang memutarbalikkan Injil Kristus dengan memasukkan syarat kerja manusia ke dalam keselamatan kekal yang sebenarnya sepenuhnya karya Allah dan pemberian gratis bagi manusia yang mau percaya, ya. Jadi kita lihat apa yang akan kita bahas dalam episode kali ini disebut sebagai bagian paling mengerikan dari surat Galatia pasal yang pertama yang sedang kita obrolkan. Seberapa mengerikan isi obrolan kita yang akan kembali membahas bagian dari surat Galatia pasal yang pertama. Kita akan langsung baca, kita buka Alkitab kita, kembali ke surat Galatia pasal yang pertama, dan saya akan bacakan ayat yang ke-8 dan ke-9, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Memang mengerikan, bukan? Jadi di ayat 8 dan 9 Paulus menuliskan sampai 2 kali ancaman konsekuensi dari memberitakan Injil yang lain, dari memutarbalikan Injil Kristus lalu memberitakannya, dari memutarbalikan firman kebenaran di dalam Alkitab lalu memberitakannya. Dan tidak main-main ancaman konsekuensi bagi para pemimpin rohani palsu ini adalah terkutuk, ya. Nah, kata terkutuk ini kalau kita lihat sebelah kiri dalam Alkitab versi bahasa Inggris NASB dipakai kata accursed, ya. Di ayat yang ke-9 juga accursed. Nah, kita akan lihat dalam versi King James, ya. Dalam versi King James kita lihat juga dipakai kata accursed, ayat 9 dipakai kata accursed. Nah, kata accursed ini kalau kita lihat di kamus di sebelah kanan layar, ini memakai kata Yunani anathema, ya. Di sini kamus Strong memberikan definisi arti dari kata anathema, tetapi saya akan bacakan arti kata anathema dalam konteks iman Kristen yang benar, ya. Ini disepakati oleh para sarjana teologi dan saya akan bacakan. Apa itu arti anathema? Deporting someone to destruction in eternal hell. Sekali lagi saya bacakan. Deporting someone to destruction in eternal hell, atau kalau saya terjemahkan, mengirimkan atau menetapkan seseorang untuk mengalami kehancuran di neraka kekal. Tentu saja yang dimaksud kehancuran di sini binasa kekal, ya. Masuk ke dalam neraka lautan api oleh belerang. Kata Wahyu pasal yang ke-19. Jadi memang mengerikan, memang tidak main-main ancaman atau konsekuensi dari memberitakan firman yang palsu, memberitakan Injil Kristus yang sudah diputarbalikan. Nah, sekali lagi ketika saya membahas tentang hal ini, didorong oleh
kasih Allah merupakan panggilan pertobatan kepada mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani, tetapi lewat pesan-pesan firman yang sekedar mencari kesukaan dan perkenanan manusia, kemudian mereka putar balikan dan diberitakan. Jadi tidak main-main loh ancamannya, dilempar ke dalam neraka binasa kekal. Nah, saya mau tekankan bahwa ancaman konsekuensi terkutuk dari memberitakan firman yang salah ini tentu saja tidak diancamkan kepada para pemberita firman-Nya, para pemimpin rohani palsu, tetapi mereka yang mengikuti pesan firman yang salah, yang sesat yang mereka beritakan, yang menerima dan mengikuti Injil yang sudah mereka putar balikan lalu mereka sampaikannya. Jadi memberitakan lalu kita yang mendengar dan menerima juga diancam konsekuensi mengerikan ini, yaitu binasa dalam neraka kekal. Nah, kita akan bahas. Pertama-tama mari kita cermati ayat yang ke-8. Saya akan bacakan lagi secara perlahan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di sini Paulus memakai gaya bahasa pengandaian yang saya pikir bersifat hiperbolis gitu kan, berlebihan gitu. Nah, dia katakan walaupun kami, Paulus dan rekan-rekan satu tim penginjilannya, atau seorang malaikat dari sorga, jika yang mereka beritakan adalah firman yang palsu, firman yang salah, sesat, atau Injil yang sudah diputar balikan, maka mereka pun mendapat ancaman konsekuensi terkutuk. Nah, kita tahu sama tahu kalau yang datang adalah kami, Paulus dan tim penginjilannya, tentu saja yang diberitakan pasti Injil yang benar, bukan? Atau jika seorang malaikat dari sorga yang datang, tentu saja yang diberitakan firman Allah yang benar. Ya, tidak mungkin firman Allah yang salah kalau seorang malaikat dari sorga datang. Ya, tetapi Paulus memakai pengandaian yang hiperbolis ini untuk menekankan bahwa ancaman memberitakan Injil yang lain, menyampaikan firman yang sesat, itu sangat mengerikan, terkutuk. Siapapun mereka yang datang, kalau firman yang mereka sampaikan sesat, Injil yang mereka sampaikan salah, hasil pemutarbalikan Injil Kristus, maka sama siapapun mereka akan diancam hukuman binasa dalam neraka kekal. Jadi Paulus memakai pengandaian hiperbolis dirinya dan timnya, lalu seorang malaikat dari sorga, untuk memberikan kepada kita satu petunjuk bahwa ketika kita mendengarkan pesan firman disampaikan, ketika kita mendengarkan berita Injil disampaikan, tugas kita adalah menguji isi pesannya, menguji isi firmannya, menguji isi berita Injilnya, apakah itu benar. Nah, seringkali manusia disilaukan, dibuat lupa dengan apa yang esensi ketika dalam penglihatan mata jasmani mereka yang tampil di depan mereka sosok yang mengagumkan gitu. Seringkali kita tertipu oleh pandangan tampak luar sehingga kemudian kita lalai menguji isi pesannya, memastikan bahwa isi pesannya benar, firmannya benar, berita Injilnya benar. Katakanlah kalau yang naik mimbar seorang pembicara tamu di gereja kita yang datang mengendarai Alphard atau Fortuner, maka kita cenderung silau dengan hal duniawi itu, sehingga apapun yang dia katakan di mimbar otomatis kita anggap benar. Itu kan yang menjadi tradisi gereja-gereja Pantekosta karismatik sekarang, mengundang pembicara seorang pengusaha sukses, lalu
kita silau dengan itu semua. Kita ingin menjadi pribadi yang sama suksesnya dengan dia yang naik mimbar. Lalu karena fokus kita berhasil dialihkan dari pesannya, lalu kita menerima pesan yang disampaikan begitu saja tanpa menguji. Padahal justru kalau pesan firman yang disampaikannya, pesan Injil yang diberitakannya merupakan pesan ketidakbenaran, maka bukan saja yang ada di mimbar yang berbicara, yang diancam terkutuk masuk ke dalam neraka binasa kekal, tetapi kita yang lalai menguji, memastikan kebenaran pesan firman atau berita Injil yang disampaikan pun diancam konsekuensi terkutuk, dilempar ke neraka kekal ini ya. Jadi hati-hati. Sekali lagi di ayat yang ke-8 Paulus omat-omat kata orang Sunda, mengajak kita untuk waspada, uji isi pesannya, uji kebenaran firman-Nya. Nah, kini sudah kita bahas panjang lebar. Saya katakan sebelumnya kan, hal surga neraka, hal keselamatan kekal atau binasa kekal itu adalah urusan pribadi kita masing-masing. Ketika seseorang menyampaikan pesan firman yang sesat, lalu kita tanpa menguji menerimanya, maka kita tidak bisa melempar kesalahan kepada pemberita firman sesat itu saat nanti kita ditolak masuk surga lalu dilempar ke neraka. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk mengujinya, memastikan kebenaran dari pesan firman-Nya ya. Jadi di ayat 8 ini Paulus omat-omat mengingatkan kita untuk waspada, jangan silau dengan penampilan. Walaupun Paulus dan rekan setimnya yang katakanlah saat itu sedang menapak tangga kepopuleran atau bahkan seorang malaikat dari sorga yang datang, tetap kamu harus menguji pesan firman yang disampaikannya. Nah, saya sudah ratusan kali mengatakan bahwa otoritas seorang pelayan, mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani lalu berani naik mimbar menyampaikan pemberitaan firman, itu ada pada firman-Nya. Sekali lagi, otoritas ada pada firman-Nya. Kalau firman-Nya benar, dia menyampaikan firman apa adanya, maka dia memiliki otoritas ilahi. Tetapi sebaliknya, jika firman yang disampaikannya hasil pemutarbalikan, ditambahi, dikurangi, dipelintir, maka tidak ada otoritas ilahi dalam dirinya. Kita harus berani menolak dia. Nah, dilihat dari sudut pandang rekan-rekan satu jawatan dengan saya yang menduduki kepemimpinan rohani, pendeta, gembala, dan lain sebagainya. Ini adalah pesan yang begitu mengerikan, tetapi di baliknya adalah pesan yang merupakan perwujudan dari kasih Allah. Panggilan pertobatan kepada kita yang sebelumnya menganggap enteng mimbar, menganggap enteng apa yang kita perkatakan di mimbar, menganggap enteng firman Allah. Saatnya kita bertobat dan berbalik, karena ancamannya tidak main-main, masuk ke dalam neraka kekal yang ditulis di Wahyu pasal 19 sebagai lautan api oleh belerang ya. Kita sudah belajar di Wahyu pasal 19 dan 20 ada antikristus yang dilempar ke sana, ada iblis sendiri, lalu ada nabi palsu. Nah, nabi palsu ini mewakili mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani tetapi memberitakan ketidakbenaran ya. Jadi sekali lagi di ayat yang ke-8 Paulus mengajak kita fokus menguji isi pesan firman-Nya. Apakah itu kebenaran? Apakah itu kebenaran yang sudah diputarbalikan, dipelintir, ditambahi, dikurangi sehingga menjadi ketidakbenaran? Jangan silau dengan penampilan mereka yang menyampaikan,
tapi tetap fokus menguji dan memastikan isi pesan firman-Nya, ya. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-9, seruan Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia ini sebenarnya mengulang peringatan yang sudah pernah dia sampaikan sebelumnya. Dikatakan di sini, seperti yang telah kami katakan dahulu ketika kami pertama kali datang memberitakan Injil yang benar, ketika kami membimbing kalian dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Sekarang kami ulangi lagi peringatan ini. Jikalau ada yang datang kepada kamu memberitakan Injil yang lain, Injil yang palsu, Injil kemakmuran, Injil kesembuhan, Injil sosial, Injil apalagi, Injil-Injil yang lain selain Injil Kristus, tolak dia. Karena konsekuensi dari keberadaan mereka adalah terkutuk, ancamannya binasa kekal di dalam neraka, ya. Kita sudah pelajari bahwa para pemimpin rohani palsu ini naik mengklaim kepemimpinan rohani karena didorong oleh motivasi yang salah, ya, mencari kesukaan dan perkenanan manusia, padahal maksud sebenarnya adalah mengacaukan keberadaan jemaat. Nah, sekarang kita tidak merasa heran lagi jika banyak yang mengatakan bagian yang kita obrolkan di episode ini diambil dari surat Galatia pasal pertama ayat yang ke-8 dan ke-9 sebagai bagian paling mengerikan karena ada ancaman karena di sana ada ancaman konsekuensi terkutuk, ya, dilempar ke dalam neraka binasa kekal bagi mereka yang berani menyampaikan Injil yang lain, yang berani menyampaikan firman yang sudah diputarbalikkan, yang berani menyampaikan ketidakbenaran, dan tidak main-main memang ancamannya, anatema, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi dengan melihat pemakaian kata anatema ini di bagian lain di dalam Alkitab yang menegaskan memang betapa mengerikan ancaman konsekuensi bagi mereka, baik yang memberitakan juga mereka yang menerima tanpa menguji pesan ketidakbenaran ini, ya. Sampai sini dulu, kita akan lanjutkan episode berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.